Ya pemirsa, musim haji menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin peci di Kota Santri Kediri, Lombok Barat. Menyusul tingginya permintaan peci dan perlengkapan ibadah haji dari para jemaah haji. Lombok ternyata tidak hanya dikenal dengan keindahan pulaunya. Daerah yang penduduknya mayoritas muslim ini ternyata juga menyimpan sejumlah potensi home industri kerajinan. Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan ibadah haji dari para jamaah calon haji sebagai oleh-oleh, salah satunya adalah peci haji. Adalah di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai kota santri, juga dikenal sebagai sentra pembuatan peci haji dan songko. Salah satu warga Dusun Karangbedil Kediri, Lombok Barat yang memiliki usaha ini adalah Ahmad Zaki. Telah memulai usaha peci hajinya sejak tahun 2001 dengan 10 orang pekerja. Saat ini Ahmad Zaki tengah berupaya memenuhi permintaan pasar luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi, terutama untuk jamaah calon haji yang dipesan oleh penyelenggara haji tahun ini. Sebanyak 600 buah peci disiapkan untuk JCH Lombok Barat dan ribuan buah peci terjual selama musim haji tahun ini. Kendati berpeluang cukup bagus, ia terpaksa menahan keinginan tersebut karena masih kekurangan modal. Dinas Koperasi Lombok Barat dan dari dinas memesan untuk keperluan haji tahun ini. Alhamdulillah. Berapa kodi dia pesan? Sekitar berapa jadinya kemarin? 600 tandase biji. Ya, pokoknya sekitar 35 kodian. 35 kodi. Ya, makanya sekarang terbatas kan jamaahnya kan terbatas. Jadi masing-masing jamaah itu katanya sih dikasih 5 peci. Haji jumlahnya 35 kodian itu saya jumlahkan kemarin. Motif kerajinan peci atau songko yang beraneka ragam seperti motif bulat hingga bentuk bugis. Produk peci haji atau songko tersebut telah dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews memberitakan. Ya pemirsa, suku Sasak di Pulau Lombok terkenal akan kekayaan tradisi, adat, dan budaya peninggalan leluhur. Begitu juga halnya dengan alat musik tradisional yang konon sangat erat kaitannya dengan kesenian pada zaman kerajaan di Pulau Lombok tempo dulu. Salah satu dari sekian jenis alat musik itu ialah gong oncer yang diyakini sudah ada dan digunakan oleh masyarakat bangsa Sasak sebelum zaman kolonial Belanda di Nusantara. Karena keberadaannya yang sudah cukup langka untuk dapat melihat dan menyaksikan permainan alat musik ini, karena sudah tidak banyak lagi yang memainkannya, mengingat sejarah dari alat musik ini yang begitu lama dan telah dibuat lebih dari 100 tahun. Berkat bantuan NGO atau yang di Indonesia sering disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat, dari Jerman Westep Foundation membantu tim liputan kami untuk menemukan gong oncer ini di Dusun Mongge, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Berdasarkan penuturan warga sekitar, peralatan musik tersebut tidak diketahui persis tahun berapa dimiliki oleh leluhur masyarakat setempat. Namun yang pasti gong oncer tersebut sudah ada dan pernah dimainkan sejak kedatangan Raja Anak Agung dari Pulau Bali. Tepatnya jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dulunya alat musik oncer ini dibeli oleh tokoh adat di Dusun Mongge di Kampung Punikan, Kabupaten Lombok Barat saat ini. Di sini kita punya sekolah adat yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam aktivitas kesenian. Salah satu yang kita saksikan tadi adalah gong oncer. Kemudian ada aktivitas anak-anak sekolah di sini. Itu yang kita kembangkan di sini di Sukadana adalah potensi budaya. Musik atau gong oncer ini pada dasarnya ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di sini, Mas, kebetulan. Dan kami di sini sebagai pemuda masyarakat di sini ingin meneruskan kembali gong oncer ini yang memang dulunya dan sampai sekarang masih dipakai di acara-acara adat budaya kita, nyongkolan dan terima tamu juga sering kita pakai, Mas. Kebetulan saat kedatangan kami di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, gong oncer tersebut tengah dimainkan oleh para pemainnya atau yang disebut dengan sekahe.
Salah satu mahasiswa dari Jakarta merasa beruntung karena dapat menyaksikan secara langsung kesenian asli Lombok yang hampir sulit ditemukan di era milenial sekarang ini. Seru sih, orangnya baik-baik, abis itu ramah-ramah juga, terus diajarin cara main alat musik tradisionalnya, udah gitu juga alat musiknya juga, terus diajarin nari juga, kayak seru aja gitu. Sebelumnya sih belum pernah ya, kayak biasanya wisata budaya itu lebih ke sejarah ya, belum pernah ke wisata budaya yang lebih ke seni, ya ini baru first time sih. Belum pernah, karena juga jarang ya di internet website yang ngangkat soal budaya tradisional dari alat musiknya Lombok ini. Mungkin next time pemuda-pemuda di sini bisa buat kembangnya itu di media sosial. Layaknya peralatan musik tradisional lainnya, gong oncar terdiri dari beberapa komponen alat berupa 2 unit gendang, 2 unit oncar, 8 unit reog, 1 unit gong besar, dan 6 unit gamelan. Dari Lombok Tengah, Herdiandi, iNews melaporkan. Keindahan pemandangan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah memang tidak diragukan lagi. Tahukah Anda Dieng memiliki lokasi terbaik menyaksikan matahari terbit, yaitu dari Bukit Cikunir. Lokasi pemandangan matahari terbit ini diklaim sebagai terbaik di Asia Tenggara. Dataran tinggi Dieng punya daya tarik yang luar biasa nih untuk memanjakan para wisatawan yang datang dan ingin menikmati panorama matahari terbit. Dan saya nggak mau ketinggalan juga nih, ingin mengejar momen matahari terbit dari salah satu tempat yang terbaik yang ada di Dieng. Apalagi kalau bukan Bukit Cikunir. Bukit Cikunir terletak di desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Desa Sembungan, Wonosobo. Bukit atau Puncak Cikunir memang telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk sampai di Puncak Cikunir, saya harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 2 jam. Yeay, akhirnya hampir sampai, dikit lagi. Untungnya tepat waktu nih, kita bakal bisa ngelihat mataharinya keluar, bakal melihat golden sunrise. Para wisatawan pun rela untuk menunggu demi melihat langsung indahnya pemandangan matahari terbit dari Puncak Cikunir. Nah, ini dia golden sunrise dari Bukit Cikunir. Kalau secara administrasi, Bukit Cikunir ini masih masuk dalam Kabupaten Wonosobo. Nah, dari ketinggian 2.241 meter di atas permukaan laut, kita bisa lihat dengan jelas nih panorama cantik dari Golden Sunrise sekaligus potret bentang alam dari Gunung Sindoro. Waktu terbaik untuk menikmati Golden Sunrise di Bukit Cikunir yakni saat musim kemarau agar keindahan matahari terbit tak terhalang kabut tebal. Bukit Cikunir juga merupakan tempat terbaik nih untuk melihat sunrise di Asia Tenggara, bahkan di benua Asia. Nah, perpaduan dari bentang alam yang luar biasa ini juga sudah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian warga setempat. Selain berhadapan langsung dengan Gunung Sindoro, Bukit Cikunir juga dikelilingi oleh kawasan perbukitan yang hijau. Area perbukitan ini dimanfaatkan oleh warga untuk lokasi perkebunan mereka. Dari Puncak Cikunir, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Telaga Cempong dan Desa Sembungan secara keseluruhan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.